Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 atas nama Ali Akbar, Isnikania Yanuarti, Nina Marlina, Anas Nuruzzaman, Putu Kapalai Kirana, dan Muh Ridwan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendekatan konseling psikodinamika. Apa sih pendekatan konseling psikodinamika itu? Pendekatan konseling psikodinamika merupakan salah satu aliran utama dalam psikoterapi yang berakar pada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman masa lalu, konflik bawah sadar, serta dinamika internal kepribadian dalam mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang di masa kini. Lalu, apa konsep dasar dari pendekatan konseling psikodinamika? Pendekatan psikodinamika merupakan salah satu pendekatan klasik dalam dunia konseling dan psikoterapi yang berakar pada teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya disadari, melainkan sangat dipengaruhi oleh dorongan, pengalaman masa kecil, serta konflik batin yang tersimpan di alam bawah sadar yang belum kita sadari. Menurut pandangan psikodinamika, kepribadian manusia tersusun atas 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Apa sih itu id? Id merupakan sumber dorongan naluriah yang berorientasi pada kesenangan tanpa mempertimbangkan realitas di sekitar. Ego berfungsi sebagai penengah antara dorongan id dan tuntunan realitas. Sementara, apa sih itu superego? Superego itu mewakili nilai-nilai moral dan suara hati yang terbentuk dari lingkungan sosial dan pendidikan yang diterima oleh seseorang. Ketika terjadi ketidakseimbangan atau pertentangan antar ketiga komponen tersebut, individu dapat mengalami kecemasan, konflik batin, dan munculnya berbagai bentuk gangguan perilaku. Tokoh utama pendekatan ini berasal dari gagasan Sigmund Freud yang menekankan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar. Pemikiran Freud kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh, yaitu Carl Gustav Jung memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype. Kemudian Alfred Adler menekankan rasa rendah diri, tujuan hidup, dan minat sosial. Sementara Erik Erikson menjelaskan perkembangan kepribadian melalui 8 tahap psikososial. Secara keseluruhan, pendekatan psikodinamika membantu konselor melihat masalah tidak hanya dari gejala yang tampak, tetapi lebih dalam pada akar persoalan, termasuk pengalaman masa kecil dan konflik emosional yang tidak disadari, sehingga tujuannya adalah membantu konseli memperoleh pemahaman baru tentang dirinya sehingga perubahan yang terjadi yang lebih. Tujuan dari pendekatan ini, baik konseling personal maupun kelompok, antara lain: 1. Membantu konseli memperoleh insight atau kesadaran diri terhadap dinamika intrapsikis dan konflik-konflik bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dan masih memengaruhi kehidupannya saat ini. 2. Mengungkap dan memahami pola relasi interpersonal yang terbentuk dari dinamika ketidaksadaran, baik melalui hubungan langsung dengan konselor maupun melalui interaksi multipersonal dalam konseling kelompok. 3. Mendorong perubahan kepribadian yang lebih adaptif dan sehat secara emosional, bukan sekadar mengurangi gejala. 4. Memfasilitasi koreksi pengalaman relasional, yaitu membantu konseli membangun cara berhubungan yang lebih sehat. 5. Meningkatkan kemampuan regulasi emosi dan integrasi pengalaman masa lalu sehingga konseli mampu memahami hubungan antara perasaan, pikiran, dan perilaku dalam diri secara mendalam dan reflektif. Informasi terkait teknik-teknik utama dalam konseling. Pendekatan psikodinamika konselor telah berevolusi menjadi lebih kolaboratif dan berfokus pada hubungan. Alih-alih hanya menggali masa lalu,
Pendekatan ini kini menekankan pada pembangunan kesadaran diri klien untuk memahami pola pikir dan perilakunya di masa kini. Teknik-tekniknya diterapkan secara lebih fleksibel dalam kerangka kerja terapi yang seringkali lebih singkat dan berpusat pada tujuan. Ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik association bias atau free association. Free association. Lalu ada interpretasi, yaitu perspektif modern, dan ada analisa transferensi, serta di sini juga ada analisa mimpi atau dream analysis, dan yang terakhir analisis resistensi. Terima kasih. Menjalin hubungan dengan orang lain, terutama teman dekat dan pasangan. Ia mengatakan bahwa setiap kali mulai dekat dengan seseorang, ia justru merasa khawatir orang tersebut akan meninggalkannya. Akibatnya, Rina sering menjaga jarak sehingga hubungan yang ia jalin tidak pernah benar-benar berkembang. Dalam kasus Rina, penanganan yang dapat konselor lakukan adalah yang pertama, membangun aliansi terapeutik di mana konselor menciptakan hubungan yang aman dan nyaman yang kemudian mencerminkan pola hubungan Rina di dunia nyata, seperti kecenderungannya untuk selalu menyenangkan orang lain. Lalu yang kedua, yaitu eksplorasi masa lalu. Konselor menelusuri latar belakang keluarga Rina dan menemukan akar masalahnya, yaitu pola asuh ibu yang perfeksionis dan penuh tuntutan, serta ayah yang pasif secara emosional. Pengalaman ini mengajarkan Rina bahwa kasih sayang harus dibayar dengan kesempurnaan. Lalu, mengungkap konflik bawah sadar. Konselor membantu Rina menyadari kaitan antara pengalaman masa kecilnya dengan pola hubungan saat ini. Rasa takut ditinggalkan dan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain diidentifikasikan sebagai mekanisme pertahanan diri seperti repression dan reaction formation untuk melindungi dirinya dari penolakan. Lalu ada proses penyadaran dan penerimaan. Rina mulai bisa mengungkapkan emosi yang selama ini ditekan, termasuk kemarahan dan kekecewaan terhadap ibunya. Konselor membantu memvalidasi emosi-emosi tersebut sebagai hal yang wajar. Lalu yang kelima ada perubahan dan resolusi, di mana setelah menyadari akar masalahnya, Rina mulai bisa mengenali pemicu kecemasannya, tidak lagi menekan emosinya, berani mengekspresikan perasaan dengan jujur, dan memahami bahwa hubungan yang sehat tidak harus sempurna. Adapun teknik-teknik utama dalam pendekatan psikodinamika secara kontemporer telah berevolusi menjadi lebih kolaboratif. Misal, ada asosiasi beban, perspektif modern dalam praktik terbaru. Asosiasi bebas dipandang sebagai metode yang membuka jalur menuju pemikiran dan ingatan yang tidak disadari, yang sering mempengaruhi keputusan dan emosi kita secara diam-diam. Yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi kini lebih bersifat dialogis. Konselor tidak memberitahu klien apa arti dari perilakunya, melainkan mengajukan penjelasan alternatif sebagai bahan eksplorasi bersama. Seperti juga ada contoh seperti analisis transferensi maupun analisis mimpi yang mungkin bisa kita dengarkan sebelumnya. Adapun contoh dalam penerapan dalam kasus sederhana, penerapan pendekatan konseling psikodinamika sebagai contoh mungkin seperti seorang mahasiswa yang mempunyai trauma masa lalu sehingga datang ke konselor untuk menyelesaikan masalah problemnya kepada konselor. Dengan apa? Konselor akan melihat peristiwa-peristiwa masa lalunya dan akan melakukan pendekatan secara konseling. Dengan kata lain bahwasanya menekankan pada eksplorasi masa lalu, dinamika hubungan, mekanisme pertahanan diri, serta penciptaan kesadaran akan konflik bawah sadar yang berpengaruh pada perilaku masa kini. Pendekatan ini berjalan secara bertahap, reflektif dan mendalam, dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya lebih baik dan tumbuh secara emosional. Mungkin cukup sekian.